Permisi ya Bu. Boleh duduknya senyaman mungkin ya. Aduh, ini mbaknya datang dari mana ya? Saya pulang kuliah sih. Pulang kuliah. Sebelumnya dengan mbak siapa ini? Perkenalkan, nama saya Nanda Cokita, bisa dipanggil Nanda. Nanda. Ya, saya panggil mbak Nanda aja ya. Tadi mbaknya habis pulang kuliah ya? Iya. Mbaknya ini mahasiswa mana? Unipa. Unipa, jurusan apa? Bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Angkatan berapa mbak? 2022 sih. 22 ya. Semester 5. Gimana mbak kabarnya hari ini? Baik? Sedikit baik sih. Aduh, kenapa ini sedikit baik? Jadi saya sedikit kayak bermasalah gitu, kayak saya tuh nggak tahu solusi yang tepat itu gimana untuk permasalahan saya. Menarik ya mbak. Seperti yang saya sebutkan tadi ya mbak, di proses konseling ini ada yang namanya asas-asas, yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi mbak di sini tuh bebas menceritakan apa saja tanpa takut rahasia mbak ini tersebar gitu. Nah, ada asas keterbukaan juga. Nah, mbak di sini tuh bebas bercerita apa saja. Pokoknya mbak di sini bercerita, terbukalah kepada saya supaya nanti konseling itu berjalan dengan lancar. Nah, terus ada juga asas kesukarelaan. Mbaknya datang kemari atas paksaan orang lain atau dari diri mbak sendiri? Dari diri saya sendiri sih. Nah, itu mbak sudah memenuhi asas kesukarelaan ya. Di dalam proses konseling ini ada sesinya ya. Nah, tentunya satu sesi pertemuannya ini dibatasi oleh waktu selama 30 menit. Jika nanti waktunya tidak memungkinkan, sesinya sudah habis, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya dan menjadwalkannya sesuai yang mbak inginkan. Ya, di sini mbak kan ingin melakukan proses konseling ya. Ini mbaknya udah siap atau belum? Kayaknya tegang banget ya. Boleh duduknya nyaman dulu, disiapin dulu, baru nanti kita akan memulai proses konseling. Sudah. Mbaknya haus? Barangkali mau minum dulu. Kasih. Sudah siap ya? Sudah. Oke, boleh diceritakan permasalahannya seperti apa? Jadi gini Bu, saya itu di bulan kali ini mendapatkan nilai itu kayak rendah gitu Bu, karena saya itu sering bolos gitu. Kira-kira bolosnya itu karena faktor apa mbak? Karena males sih Bu. Males. Mbak sekarang semester berapa mbak? Semester 5. Semester 5. Terus kira-kira malesnya itu kenapa? Kan semester 5 ini kan banyak tugas gitu Bu. Jadi kayak ya itu membuat saya itu males gitu, karena tugas-tugas itu numpuk gitu. Tugasnya numpuk ya. Oke. Tapi tugas-tugasnya sering dikerjain kan? Nah itu Bu, yang bikin salah satu saya males kuliah yaitu kayak soalnya saya tuh kalau ngumpulin tugas itu melewati batas waktu gitu dalam bulan. Terus habis itu nilai saya itu turun. Jadi saya kayak wes males nilaiku udah turun, jadi aku gak mau masuk kuliah. Jadi kayak bolos aja. Kira-kira ada faktor lain nggak yang mempengaruhi mbak males belajar selain ya itu di perkuliahan tadi karena tugasnya numpuk? Ada sih. Itu dari keluarga. Kalau boleh tahu kenapa ya? Jadi gini Bu, saya kan kuliah ini kan dibiayai sama orang tua saya. Lah pasti kan keluarga saya kan pengen saya itu dapat nilai yang bagus gitu loh Bu. Oke, jadi mbak ini Kayak saya tuh ya walaupun orang tua saya tuh nggak menuntut terlalu banyak gitu Bu, tapi kan pasti kan namanya juga orang tua udah membiayain gitu, pasti kan berharap gitu loh Bu untuk nilainya anaknya bagus gitu. Oke, jadi ada tekanan dari orang tua ya supaya nilainya bagus. Kira-kira kalau dari perkuliahan mbak itu gimana? Kalau di perkuliahan ya lancar-lancar aja, cuma menurut saya
kalau di tugas itu saya agak terlambat. Selain faktor dari tekanan orang tua, ada lagi nggak faktor-faktor lain? Kalau dari saya ya Bu ya, ada. Ya, saya tuh kan kalau mau ngerjain tugas pasti ngumpulin niat ya Bu ya. Ngumpulin niat dulu, itu ngumpulin niatnya itu sambil main HP gitu Bu, scroll TikTok gitu. Nanti 5 menit lagi pas 5 menit nanti sampai benar malam. Terus habis itu saya nggak ngerjain tugas kayak berikutnya seperti itu, sampai berikutnya sampai di hari pengumpulan tugas itu nggak ngumpulin. Emangnya Mbak nggak khawatir kalau Mbak nggak ngumpulin tugas? Mbak kan takut kan nilainya jelek nih. Kalau Mbak nggak ngumpulin tugas, kira-kira orang tua Mbak bakal gimana reaksi? Kalau menurut saya ya, kalau orang tua saya tahu saya malas-malasan seperti ini, saya nggak mengerjakan tugas, sama saya sering bolos, pasti kecewa sih. Terus saya juga kalau nggak ngerjain tugas saya cemas. Kira-kira cemasnya kenapa ya Mbak? Cemas karena tugasnya itu terlalu sulit gitu loh Bu, kan semester 5 ya semester akhir pasti kan kayak sulit, numpuk gitu ya, kayak frustasi gitu. Oke, baik, terima kasih ya Mbak sudah bercerita dengan legowo gitu ya. Oke Mbak, tadi kan Mbak bilang ada faktor dari keluarga, terus ada faktor dari kesulitan tugas-tugas Mbak tadi. Kalau boleh tahu, tekanan apa sih yang diberikan keluarga Mbak terhadap Mbak? Seperti apa? Kalau tekanan itu enggak terlalu sih menurut saya, tapi kan sebagai anak dan sebagai orang yang dibiayain pasti kan kayak harus kayak timbal balik gitu loh Bu. Jadi kayak saya tuh berharap nilai saya bagus biar orang tua saya senang, dan pasti kan orang tua juga kayak udah dibiayain, kalau nilainya bagus nilainya jelek kan pasti kecewa seperti itu. Terima kasih ya Mbak, pasti sulit banget ya buat Mbak ya. Terus tadi Mbak tuh bilang ya, ada faktor lain ketika Mbak mengerjakan tugas itu malas karena sulit. Nah, sebelumnya Mbak pernah berusaha nggak buat ngerjain tugas-tugas itu supaya cepat terkumpul lebih awal gitu? Pernah sih Bu, pas itu kan benar-benar saya merasa sulit banget tugasnya itu. Terus saya tuh kayak pertama itu emang benar-benar malas banget gitu, kayak nanti 5 menit. Terus saya tuh kayak muncul pikiran kayak wes aku stop dulu kerjain tugasnya, stop dulu main HP-nya, kayak lanjut tugas dulu, kalau udah selesai nanti kan bisa main HP sepuasnya gitu loh Bu. Jadi kayak saya tuh motivasi banget gitu loh Bu. Kalau nggak gitu saya tuh berpikir kayak kerjain dulu tugasnya, kalau udah selesai nanti bisa nonton drakor atau tiktokan sepuasnya. Mbaknya ini seneng drakor Iya, ya? seneng banget. Jadi itu ya alasan yang buat Mbak males-malesan scroll TikTok, nonton drakor ya. Oh, anak Gen Z ya sekarang sama saya juga kok. Baik, terima kasih ya Mbak telah bercerita dengan sejujur-jujurnya. Saya mengerti apa yang Mbak rasakan saat ini, tapi Mbak kebingungan banget ya. Saya simpulkan ya dari pembicaraan kita tadi dari awal, Mbaknya ini sering bolos kuliah, sering males, terus nggak pernah ngerjain tugas, terus kalau ngerjain pun suka telat-telat karena Mbak tuh merasa cemas, ada tekanan dari orang tua juga, terus karena tugas-tugas perkuliahan itu sulit. Jadi Mbak tuh lebih baik mengatasi cemas Mbak ini dengan cara nonton drakor, TikTok. Apakah seperti itu Mbak? Iya, seperti itu. Oke, baik Mbak. Jadi dalam proses konseling ini, apa yang Mbak inginkan untuk diri Mbak ke depan? Keinginan saya di proses konseling ini itu Bu ya, saya tuh ingin menemukan titik terang gitu loh, kayak solusi yang tepat untuk permasalahan saya, biar saya tuh nggak malas-malasan lagi, nggak sering bolos, kerjain tugasnya tepat waktu terus gitu, dan bisa membahagiakan orang tua saya dengan mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih ya Mbak, dikarenakan proses konseling ini sesinya sudah berakhir, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya.
kita akan menjadwalkannya ya. Kira-kira Mbak maunya jam berapa dan di hari apa? Itu dari jadwal saya sendiri ya Pak. Menyesuaikan jadwal Mbaknya aja. Di hari Jumat bagaimana Bu? Di jam 10. Oke, boleh. Kita akan bertemu di sesi berikutnya hari Jumat jam 10 ya Mbak Nanda. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Gimana sekarang keadaannya setelah melakukan proses konseling ini selama 30 menit tadi? Jujur ya Bu, merasa lega sedikit karena kayak saya sudah berani mengeluarkan unek-unek saya gitu loh Bu. Soalnya kan saya gak berani cerita ke orang tua atau ke orang lain gitu. Jadi kayak saya sedikit lega dan bercerita kepada ibu. Terima kasih ya Mbak Nanda. Semoga nanti lebih semangat lagi buat mengerjakan tugas-tugas perkuliahan dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya ya Mbak Nanda. Amin. Saya akhiri ya Mbak Nanda, terima kasih. Mari saya antar sampai depan. Makasih Bu.